Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Jaringan Rantai Pasok Komoditi Perikanan dalam rangka mendukung sistem logistik ikan nasional, yang beranggotakan Elvis Armando, Irsan Pratama, Muhammad Farhan, dan Predi Saputra. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Yang pertama itu sistem logistik. Sistem logistik adalah serangkaian fasilitas yang berhubungan dengan jasa pelayanan transportasi. Fasilitas yang disebutkan itu memiliki maksud tempat di mana suatu material diolah mulai dari pembuatan, penyimpanan, sortir, hingga konsumsi. Yang kedua itu sistem logistik nasional. Suatu sistem yang mampu untuk menjamin berlangsungnya suatu proses pergerakan atau distribusi barang baik material maupun produk jadi dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan baik dan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam skala wilayah nasional Indonesia. Yang ketiga itu studi case. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan sistem distribusi dengan pertimbangan dari variabel pasokan, permintaan, dan jarak. Alokasi distribusi dilakukan dengan menggunakan metode linear programming, yaitu minimum atau least cost allocation dan proportional minimum atau least cost allocation. Hasil dari pemodelan ini menunjukkan wilayah yang akan mendapatkan pasokan ikan patin sesuai dengan data permintaan secara time series di wilayah tersebut. Kebijakan rantai pasok ikan patin yang dirancang mengintegrasikan jejaring dari hulu hingga hilir agar tersedia ikan patin pada jenis, kualitas, jumlah, dan waktu yang tepat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Predi Saputra. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan sebelumnya, yaitu terkait pendahuluan. Proses distribusi merupakan bagian dari supply chain dalam menyebarkan informasi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi perlu memperhatikan penentuan jalur distribusi yang tepat. Penentuan jalur distribusi berkaitan dengan jarak tempuh, waktu tempuh, serta pola supply dan demand masing-masing konsumen. Makin lama waktu tempuh perjalanan dalam proses distribusi produk yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kualitas ikan patin tersebut dan dapat berdampak pada kerugian bagi pedagang karena harus menanggung beban biaya akibat proses distribusi yang tidak lancar. Selanjutnya yaitu dalam kasus komoditi ikan patin, distribusi ikan patin dalam negeri selama ini mayoritas dipasarkan melalui pasar-pasar konvensional atau tradisional dalam bentuk hidup dan utuh, segar, atau potongan. Proses distribusi ikan patin membutuhkan waktu yang relatif lama. Akibatnya, kualitas ikan patin mengalami penurunan selama proses distribusi. Hal ini tentunya akan merugikan konsumen karena konsumen tidak mendapatkan produk ikan patin dengan kualitas sesuai yang diharapkan. Jaringan rantai pasok di komoditi ikan ini menitiberatkan pada bagian proses distribusi yang dapat digunakan untuk mencari rute optimum jalur distribusi. Rute optimum dimaksudkan adalah yang memiliki jarak tempuh terpendek dan waktu tempuh tercepat dengan mempertimbangkan faktor terkait distribusi, barang seperti waktu tempuh, jarak, pasokan, dan permintaan. Pada intinya, optimasi rute akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi yang dapat memberikan dampak positif berupa penghematan waktu dan biaya. Selanjutnya yaitu rantai pemasaran ikan patin domestik sebetulnya sangat sederhana dan efisien.
sehingga hal ini cukup menguntungkan para pembudidaya karena rantai distribusi yang tidak panjang. Saat ini jalur pemasaran produk oleh pembudidaya dilakukan secara langsung kepada pedagang pengumpul atau agen tanpa melalui pedagang perantara. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode linear programming atau LP dalam menentukan sistem distribusi yang akan menimbulkan ongkos total transportasi dari beberapa gudang ke beberapa lokasi pasar atau masalah minimasi biaya transportasi. Upaya optimasi atau maksimum atau minimum ini disebut sebagai fungsi tujuan dari linear programming. Alokasi distribusi dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu least cost allocation dan proportional minimum atau least cost allocation. Yang pertama, least cost allocation minimum. Pada model ini, pengalokasian ikan patin berdasarkan jarak yang terdekat dengan asumsi mempunyai cost paling rendah akan mendapatkan alokasi semaksimal mungkin berdasarkan demand. Namun, pada model tidak mempertimbangkan faktor pemerataan alokasi ikan patin. Yang kedua, proportional minimum atau least cost allocation. Metode ini merupakan modifikasi dari least cost allocation, tetapi pengalokasiannya mempertimbangkan semua tujuan atau tujuan kirim ikan akan mendapatkan jatah. Idenya adalah bahwa semua tujuan kirim akan mendapatkan jatah, tetapi hanya akan mendapatkan supply sesuai dengan proportional demand dan jarak, meskipun terdapat kekurangan supply. Semakin besar demand, maka akan mendapatkan jatah lebih besar, tetapi semakin besar jarak tempuh, maka akan mendapatkan jatah yang lebih kecil. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam simulasi peramalan atau forecast ikan patin dengan menggunakan dua skenario, yaitu minimum least cost allocation. Prinsip dari model ini adalah pengalokasian berdasarkan jarak yang terdekat dari subang ke lokasi permintaan dengan asumsi jarak merepresentasikan biaya. Yang kedua, proportional minimum least cost allocation. Model ini mempunyai prinsip bahwa semua lokasi permintaan akan mendapatkan pasokan ikan patin sesuai dengan proporsional permintaan dan jarak. Semakin besar permintaan, maka akan mendapatkan pasokan yang lebih besar. Tetapi, semakin besar jarak tempuh, maka akan mendapatkan pasokan yang lebih kecil. Pada tabel berikut, dapat dicermati adanya perbedaan volume ikan patin yang didistribusikan dari Subang ke 9 kota atau lokasi. Secara total, volume yang didistribusikan sama. Dalam kasus ini, Yogyakarta mendapatkan pasokan yang cukup besar jika menggunakan metode proportional minimum cost allocation atau prinsip distribusi berbasis demand. Hal ini menunjukkan bahwa Yogyakarta merupakan potensi demand ikan patin pada bulan rencana, yaitu November 2011, meskipun dari sisi jarak Yogyakarta paling jauh dibandingkan daerah-daerah atau lokasi yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diperoleh informasi bahwa saat ini bahan pakan ikan mayoritas masih didatangkan dari luar negeri atau impor. Hal ini sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Untuk mengatasi permasalahan ini, bentuk intervensi yang dapat dilakukan pertama adalah pengembangan dan peningkatan industri bahan pakan dalam negeri untuk ikan patin. Kedua adalah kebijakan disinsentif impor pakan ikan patin melalui pendekatan fiskal atau pajak impor. Kesimpulan hasil peramalan dari kedua model tersebut menghasilkan output permintaan yang berbeda. Model minimum least cost allocation mengalokasikan berdasarkan jarak yang terdekat, sedangkan proportional minimum mengalokasikan berdasarkan proporsional permintaan data historis dan jarak. Perbedaan yang dihasilkan dari simulasi model menunjukkan bahwa alokasi jumlah ikan patin untuk masing-masing kota tujuan, yaitu 9 kota sampel, memiliki angka yang berbeda berdasarkan dua skenario yang digunakan. Alokasi ikan patin dengan skenario minimum
di 8 kota sampel menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan menggunakan skenario proporsional minimum, kecuali untuk kota Yogyakarta. Alokasi ikan patin untuk kota Yogyakarta dengan skenario proporsional minimum atau least cost allocation menghasilkan angka yang lebih besar. Keberhasilan sistem logistik ikan ditentukan pemilihan strategi yang tepat dalam mengelola jaringan rantai pasok ikan. Jaringan rantai pasok yang efektif adalah suatu jaringan yang mampu menjamin ketersediaan, kedekatan, dan kemudahan suatu komoditi untuk diperoleh konsumen. Kebijakan rantai pasok ikan patin harus dapat mengintegrasikan jaringan pemasok dan pemasaran hasil perikanan agar tersedia produk sesuai jenis, kualitas, jumlah, dan waktu yang diperlukan pada tingkat harga yang proporsional. Keputusan tentang jaringan rantai pasok ikan patin menentukan konektivitas antar kawasan produksi ikan patin dengan masyarakat ataupun konsumen. Kegagalan dalam konfigurasi rantai pasok dapat berdampak pada penurunan bahkan kehilangan nilai ikan patin yang didistribusikan. Penurunan atau kehilangan value ikan patin secara kualitas dan kuantitas dapat terjadi karena suatu perubahan dalam dimensi waktu, jarak, atau suhu serta sarana pengangkutan dalam setiap mata rantai aktivitas distribusi. Saran yang dapat diberikan dalam rangka mewujudkan efektivitas distribusi ikan patin yaitu salah satu kewajiban yang penting yang perlu dilakukan adalah penentuan distribusi ikan patin berbasis permintaan atau demand. Oleh karena itu, model sistem distribusi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek rasio. Oleh karena itu, model sistem distribusi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek resiko loss quality atau kuantiti ikan patin secara lebih mendalam. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata maupun kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.